Pendengar dan pemirsa RRI Net, di sini di lapangan atletik Jakabaring Sports City Stadium adalah tempat berlatih para atlet atletik Sumatera Selatan, termasuk bagi para atlet NPC, atlet dengan keterbatasan fisik. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari kehidupan mereka. Yang tahan itu. Haliman adalah salah seorang atlet atletik berprestasi. Beberapa kali dirinya telah mengharumkan nama daerah pada sejumlah kejuaraan di tingkat nasional. Haliman adalah seorang tunanetra. Perkenalkan, nama saya Haliman Sultan Tanjung, usia saya 41 tahun. Saya merupakan atlet NPC Sumatera Selatan. Menjadi pelari sudah dilakoni Haliman sejak 9 tahun lalu. Selama itu pula sederet prestasi telah ditorehkannya. Salah satu prestasi terbaiknya meraih medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional tahun 2016 lalu. Ya, tadinya kita sih karena belum tahu yang namanya olahraga atletik ya lari. Tetapi kalau soal bakat ya kita karena anak desa yang biasa lari-lari kan bermain. Nah kebetulan ketika saya itu dilihat oleh teman dan pelatih, katanya sepertinya kamu ada bakat dan dianjurkan untuk ikut latihan, dites. Kemudian setelah dites, alhamdulillah ternyata meski jauh tetapi masih dapat diasah, dan berkat motivasi dari teman dan bimbing dari pelatih, dan ternyata memang benar apa yang disampaikan, dilihat ternyata saya bisa mencapai yang diinginkan oleh pelatih. Untuk melihat lebih jauh sosok Haliman, saya pun pergi ke tempat tinggalnya. Di sini Pak. Ya, pemirsa RRI, saat ini saya sedang akan menuju kediaman Bapak Haliman. Seperti apa kesehariannya, ayo kita lihat. Assalamualaikum. Salam. Lagi apa Pak? Santai, lagi Duduk. Oke. Sebagai atlet dengan sederet prestasi, kehidupan Haliman cukup memprihatinkan. Di rumah kontrakannya yang berukuran 5 x 6 meter, Haliman tinggal bersama istri dan 1 orang anaknya yang masih berusia 3 tahun. Hawa panas sangat terasa dari seng atap rumah yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, ruangan yang sempit membuat udara terasa pengap. Haliman berasal dari sebuah kampung kecil di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hidup layaknya seperti kebanyakan orang dengan mata normal. Kemampuannya untuk melihat hilang seketika saat dirinya berusia 15 tahun karena terserang penyakit. Sejak saat itu, hidupnya pun berubah. itu sangat terpukul gitu kan. Sempat bahkan pengen rasanya mengakhiri atau bunuh diri ya, tapi karena kita orang beriman akhirnya, dan juga berkat masih dukungan dari keluarga tadi, dia selalu ngasih semangat, nggak usah putus asa kata dia kan, selagi masih ada orang tua kata dia kan itu. Nah di motivasi orang tua itulah menyebab kita alhamdulillah sekarang ini jadi wong kata. Kalau tadinya tidaknya mungkin sudah tidak ada lagi kali di dunia ini, kayak itulah tadi kan pikir kita sedih kan terdengar suara wong kawan-kawan manggil, itu bukannya senang kan kita dipanggil kawan, katanya man yuk kita nonton deh ke sebelah, atau yuk kita pergi ke ini, itu dia kan memang tulus ngajak kita kan, tapi kita ketika didengar panggilan itu hati kita ini memberontak, sakit dengarnya. Untuk menghidupi keluarganya, Haliman bekerja sebagai tukang pijat. Penghasilannya sebagai tukang pijat terbilang pas-pasan, terlebih saat ini di masa pandemi.
Kayak inilah susah itu ketika kebetulan tagihan kontrakan datang, barang nggak dibeli, kemudian biaya sekolah anak berbarengan. Itu susah karena kita ini mengharapkan dari ngurut. Nah, kalau ngurut ini kan ketika pasien sepi, contoh kayak sekarang ini, nah disitulah susahnya. Untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari, sang istri, Neti Sartika, membuka warung kecil di rumahnya. Meski hasilnya tak seberapa, namun selalu ia syukuri. Karena COVID inilah yang kita anunya nih susah kan, incik pun jarang, tak butuh makan pertamanya. Terasa nih Bu ya? Iya, berapa? Hampir setahun kan kita COVID ini. Apa Bu yang paling terasa nih Bu? Ya pertamanya tuh ini bahan pokok seperti gula, minyak kan. Ini beras yang pertama nih kan, maka beras kan ngaruh gitu. Meski hidup dalam keterbatasan, Haliman memiliki tanggung jawab atas hidup ketiga adiknya di kampung. Sedikit demi sedikit penghasilannya sebagai tukang pijat disisihkan untuk menyelesaikan pendidikan ketiga orang adiknya. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa mandiri. Berkat ke Palembang ini kemampuan saya itu bisa membantu ekonomi keluarga. Nah itu bisa menyekolahkan adik sampai 3 adik SMA dari saya sendiri. Haliman adalah salah satu dari potret kehidupan penyandang disabilitas yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupannya. Karena hidup ini kita sama kalau kayak gelombang atau pasang. Gelombang itu kalau kita takuti takut, tapi kalau dia sudah nepi habis sebatas itulah gelombang itu. Macam itulah hidup. Jadi kita belajar dari situ, kata orang bijak itu, yang penting kita sabar, tetap sabar, tekun, berdoa, itu baik.